Upin, dengan bangganya si Upin bilang begini, buktinya rupiah kau mata uang adalah mata uang yang paling kecil. Apa guna sekarang kutanya, apa guna mata uang kau tinggi kalau kau tak punya rumah? Berikut adalah prestasi terbaik bangsa Indonesia setelah dipimpin oleh presiden terbaik selama 10 tahun terakhir. Setelah dicap sebagai ekonomi terburuk, hukum terburuk, pendidikan terburuk, dan kemiskinan terbesar kedua di dunia, mari kita lihat beberapa prestasi lainnya. Lihat guys, ini petugas kebersihan. Sebentar, ini petugas kebersihan. Yang di sini bapaknya buang sampah. Otak kau tuh di mana? Otak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Di sini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentunya ya kita harus dengarkan dari awal sampai akhir dulu supaya teman-teman tidak salah paham dengan apa yang ada dalam video ini. Dan buat teman-teman semua yang mau belanja silahkan klik link aja, klik keranjangnya ya teman-teman sekalian. Bisa lihat-lihat apa yang pengen teman-teman beli. Ada mic yang saya pakai, ada istilahnya mouse juga, ada RGB di sini, terus ada lighting juga kalau teman-teman mau buat studio. Dan juga mungkin teman-teman istilahnya mau beli apa gitu kan, silahkan aja cek gitu, kursi ataupun apa gitu, atau baju, itu banyak di online ya guys ya. Tapi saya nggak beli online. Ya buat teman-teman semua yang mau belanja aja ya kan, yang mau lihat-lihat sambil nonton video, keren. Oke, jom kita simak videonya, let's go. Di zaman sekarang, satu ucapan kecil bisa cepat sekali menyebar. Kadang orang bicara tanpa berpikir panjang, tapi Kenapa tuh? hasilnya bisa besar sekali dampaknya. Begitulah yang terjadi pada seorang perempuan Indonesia ini. Dari mulutnya keluar kalimat yang terdengar meremehkan Malaysia. Oh, Kalimat itu mungkin sederhana, bisa jadi awalnya hanya candaan, atau sekadar obrolan biasa. Tapi sekali terekam kamera, sekali diunggah ke media sosial, maka kata-kata itu hidup sendiri. Orang bisa menilai, orang bisa menafsirkan, dan dari situlah cerita ini menjadi bahan perbincangan panjang. Untuk perempuan itu, seharusnya ada satu hal yang diingat, setiap kata punya bobot. Kalau sampai bicara soal bangsa lain, apalagi negara tetangga, ucapan itu tidak bisa dianggap enteng. Karena negara bukan sekadar nama, melainkan rumah bagi jutaan orang, tempat banyak perjuangan, tempat banyak harapan. Mungkin maksudmu ingin terlihat berani, ingin menunjukkan keunggulan. Tapi ada perbedaan besar antara menyampaikan pendapat dan meremehkan. Menyampaikan pendapat bisa membuka ruang diskusi, sedangkan meremehkan justru menutup pintu dan melukai orang lain. Lidah itu memang tidak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang. Dan apa yang sudah terucap, tak bisa ditarik kembali. Disitulah pentingnya berhati-hati. Apalagi sekarang dunia digital tidak pernah lupa. Sekali video tersebar, jejaknya akan terus ada. Dan orang bisa mengingatmu bukan karena kebaikan, tapi karena ucapan yang dianggap menjatuhkan. bener banget. Ada baiknya kita semua belajar dari kejadian ini. Kalau ingin dibandingkan, gunakanlah fakta. Kalau ingin bicara tentang perbedaan, ucapkan dengan adil. Jangan sampai karena ingin terlihat lebih tinggi, akhirnya kita jatuh ke jurang kesombongan. Untukmu, perempuan Indonesia yang sempat mengucapkan kata itu, renungkanlah sejenak, apa yang sebenarnya kau dapat dari meremehkan. Apakah dengan merendahkan negara lain hidupmu jadi lebih baik, ataukah hanya meninggalkan jejak buruk yang sulit dilupakan? Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kata-kata yang menyakiti. Lebih indah kalau kita gunakan untuk saling menghargai. Karena sesungguhnya, siapapun yang meremehkan orang lain, pada akhirnya sedang memperlihatkan kelemahan dirinya sendiri. Dan itulah yang perlu diingat, bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa keras kita merendahkan orang lain, melainkan pada seberapa mampu kita mengangkat diri sendiri, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Oh Upin, dengan bangganya si Upin bilang begini, buktinya rupiah kau mata uang adalah mata uang yang paling kecil. Apa guna sekarang kutanya, apa guna mata uang kau tinggi kalau kau tak punya rumah? Kecil-kecil rupiah kami, in fact, faktanya, in realitanya,
89% rakyat Indonesia punya rumah. Bahkan ada satu orang tuh dia punya rumah sampai 2, sampai 3. Dia orang punya sawah tuh berpetak-petak, punya motor berbiji-biji, punya mobil berbiji-biji. Sekarang aku tanya, mata uang negara kau tinggi, tapi kalau kau susah nak beli rumah, tak ada tempat tinggal, kau buat apa? Terus nanti kau di masa tua kau punya anak cucu, merempat. Sewa seumur hidup. Habis itu andalan dia adalah bukti ini, bukti bahwasanya Indonesia masuk di World Bank, negara yang mempunyai penduduk miskin terbanyak versi World Bank. Indonesia masuk nomor 2. Memang, kan aku udah bilang penduduk miskin ke Indonesia tuh 12%. 12% itu lebih daripada negara kau. Negara kau itu tak ada 12%-nya dari Indonesia. Kecil. Jadi kalau data yang kau banggakan yang ini, kau bilang makan nih fakta Indonesia masuk negara nomor 2. Orang miskin terbanyak versi World Bank. Data nomor 2 versi World Bank itu adalah negara Indonesia masuk kategori yang mempunyai rakyat miskin terbanyak nomor 2. Tapi bukan negara paling miskin, bodoh. Kau ngerti nggak? Indonesia mempunyai rakyat yang punya rakyat miskin terbanyak nomor 2. Rakyat miskin terbanyak. Tapi negara kami bukan negara paling miskin di Asia, bodoh. Bukan Indonesia ya. Gimana bisa miskin? Nikel, negara kita produksi nomor 1. Kelapa sawit, Indonesia nomor 1. Boksit, batu bara. Sekolah. Serusak-rusaknya pemerintahan Indonesia, rakyatnya punya rumah semua. Setinggi-tingginya mata uang negara kau. 50% gak punya rumah. Tinggal di mana? Kolong jembatan. Sedih. Kalau kau cuma mau tunjuk. Tinggal di mana? Di kolong jembatan. Aduh, kayaknya kurang jauh mbaknya ini jalan-jalan ya, kurang jauh ya. Ya mungkin gitu. Tidak punya rumah sendiri. Sebentar. Kita dengarkan dulu guys ya, daripada nanti persepsi saya ini ya kan. Itu kan data versi World Bank itu. Aku nggak heran. Dari situ aja kau bodoh, kau tidak bisa menyerap maksud dari postingan itu. Aku tidak. Berikut adalah prestasi terbaik bangsa Indonesia setelah dipimpin oleh presiden terbaik selama 10 tahun terakhir. Setelah dicap sebagai ekonomi terburuk, hukum terburuk, pendidikan terburuk, dan kemiskinan terbesar kedua di dunia, mari kita lihat beberapa prestasi lainnya. Pertama, Indonesia masih masuk sebagai negara yang Itu bukan kelebihan kayaknya deh. banyak koruptornya. Ini nggak bisa dibantah. Kemudian Indonesia menjadi negara dengan warga pemalas, termasuk DPR-nya yang suka tidur. Katanya yang pemalas itu orang Malaysia, orang Melayu katanya lo, bukan saya yang bilang. Orang Indonesia. Tapi kan saya orang Indonesia. Maksudnya netizen lah gitu. Salah aku gimana ini guys ya. Aduh, katanya kenapa kok malah dapat deretan negara dengan warga pemalas kita ya. Dan terlalu banyak masa cuti. Nah, Indonesia juga masuk menjadi negara yang tidak tertib dan tidak suka antri. Loh, kok dari gorong-gorong? Keempat, ternyata Indonesia masuk negara yang dipenuhi dengan orang-orang arogan. Hai, sudahlah bang. Katanya kan kita itu negara kaya. Iya, negaranya itu kaya. Kata mbaknya tadi itu negara kita yang kaya. Warganya yang miskin gitu. Like that. Tapi ya tinggal di kolong jembatan tuh warga Indonesia juga. Ya kan, katanya Malaysia itu istilahnya ya orangnya tuh tinggal di kolong jembatan, tapi yang banyak kita tengok orang Indonesia yang banyak tinggal di kolong jembatan. Rumahnya punya rumah, iya punya rumah, tapi gede. Ini mbaknya kurang jauh jalannya, kurang jauh, kurang melihat bagaimana di pelosok-pelosok desa itu mereka punya rumah, tapi rumahnya itu tidak layak untuk dihuni gitu loh. Bahkan di kota-kota besar pun ada yang seperti itu gitu. Kalau dibanggakan dengan istilahnya tempat istilahnya orang-orang kaya, ya oke lah, mungkin dia ya sama-sama orang-orang kaya aja yang punya rumah 3, 4, 5 gitu kan.
like that itu oke. Tapi kalau kita melihat rakyat miskinnya, itu angkanya gila banget guys. Yang bahkan istilahnya di kolong jembatan tuh berapa, jadi gelandangan tuh berapa, ya kan? Itu kita tidak bisa menghitung saking apa ya guys ya, terpuruknya lah istilahnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia itu. Tapi semoga setelah ini semakin baik dan semakin baik guys ya. Ya, bapaknya ini juga mendukung ini ya. Ada daftar-daftarnya ternyata. Membentak petugas dan marah-marah menjadi tradisi dan pemandangan sehari-hari. Iya, banyak preman sih di sini. Nah, ini juga ternyata kita masuk menjadi negara terrasis di dunia. Terasis di dunia, guys. Katanya, kata netizen itu negara terasis itu Malaysia. Tapi kenapa tidak termasuk negara terasis gitu kan? Oh, sudah guys. Perbedaan agama, Iya. perbedaan budaya selalu diangkat di negara kita ini. Bener. Gak bisa dibantah. Kita hanya kalah sedikit sebagai negara terjorok dari perindafan. Membuang sampah sembarangan dan Biasa banget. ya begitulah mengakibatkan. Lihat guys, ini petugas kebersihan. Sebentar, ini petugas kebersihan. Yang di sini bapaknya buang sampah. Otak kau tuh di mana? Otak tuh. Aduh, Sampah susah. di mana-mana. Nomor 7. Indonesia masuk negara yang penduduknya emosian. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Coba lihat di jalan raya. Orang adu-adu otot urat leher Iya. itu terbiasa. Nah, nomor 8. Negara dengan penerbangan terburuk. Kok bisa? Kualitas penerbangan yang sangat buruk di Indonesia. Kok bisa? Nomor 9. Negara yang suka menebang pohon sembarangan. Lihat hutan Indonesia semuanya demi tambang. Semuanya dijarah Betul. dan diberi izin oleh presidennya. Itu memang lahabau, penipu. Memang banyak orang Indonesia macam tu. Taubatlah wahai warga Indonesia. Makanya Apa nih Pak Beda nih? Ngamuk lah Pak Beda nih. banyak aja pungli di Indonesia ini beda. Kalau engkau nak kaya beda, engkau harus terlibat di pungutan liar Indonesia. Yang menjanjikan di Indonesia tuh hanya korupsi. Iya, setelah engkau menguasai pungutan liar di Indonesia, engkau korupsi duit hasil pungutan liar tuh. Bisa, iya bisa. Bisa, betul tuh Pak Beda. Ikutin aja Pak Beda. Dahlah uang pungutan liar, terus dikorupsi pula, makin jahanam lah, neraka. Tenang beda, orang Indonesia ini semuanya masuk surga, jalur dizolimi pemimpinnya. Jadi semua masyarakat Indonesia nih harus terlibat dalam pungutan liar lah nih. Tak usah semua beda, kita-kita aja, geng-gengnya Fuhu Fafa di dunia nyata. Aku bukan geng Fuhu Fafa di dunia nyata. Weh beda, engkau nasihatkan lah netizen Indonesia tuh. Nak nasihatkan apa? Netizen Indonesia ni sulit dinasihatkan. Dia banyak tutup mata. Kalau dia orang ni sedang sombong, suruh dia orang pergi ke dapur dia orang. Nak buat apa pergi dapur? Makan nasi ikan garam. Iya, suruh dia orang ke dapur, terus lihat gas hijau dekat dapur dia orang tuh. Dah tu baca tulisan putih dia tuh. Iyalah, tulisan dia tuh hanya untuk masyarakat miskin. Sudah ke dapur bang, bahkan gasnya udah dilihat, tapi ternyata nggak ada, saking miskinnya. Aduh, pemerintah aja ya kan. Bukan subsidi gitu. Hanya khusus rakyat miskin. Gila sih guys. Ya dicap aja kita sama pemerintah kita kalau kita tuh orang miskin. Jangan-jangan mbaknya yang tadi tuh yang hijau pakai itu juga gas melon. Nggak tahu juga sih guys ya. Aduh, semoga kayaknya enggak sih Mbak. Yang semangat. Di Indonesia saat ini tuh lagi musim dark joke. Dark joke Apa tuh apa tuh? benda beda? Lawakan Setelah kita menyaksikan ucapan yang sempat dilontarkan perempuan Indonesia itu, kita bisa menilai sendiri bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut seseorang mampu menimbulkan gelombang yang luas. Betul. Kadang satu kalimat bisa menjadi bahan tawa, tapi bisa juga menjadi alasan orang lain merasa diremehkan. Namun, mari kita lihat lebih jauh. Meremehkan tidak pernah membuat siapapun menjadi lebih tinggi. Betul. Justru, semakin kita menjatuhkan orang lain, Betul. semakin terlihat betapa rapuhnya posisi kita sendiri. Yaps. Karena orang yang benar-benar kuat tidak perlu meremehkan. Orang yang benar-benar yakin tidak perlu merendahkan. Perempuan itu mungkin hanya bicara sekilas,
tapi ucapannya menjadi contoh nyata bagaimana sebuah komentar bisa meninggalkan jejak panjang. Dunia digital tidak mengenal kata hapus. Sekali terekam, sekali dibagikan, maka akan Iya. selalu ada di luar sana, dilihat orang, diingat orang, dan menjadi bagian dari cerita yang sulit dihapus. Kita bisa belajar satu hal penting, bahwa mulut adalah cermin hati. Apa yang keluar dari bibir mencerminkan apa yang ada di dalam diri. Jika yang keluar adalah kata-kata meremehkan, maka orang lain akan menilai kita dengan cara yang sama. Lebih baik gunakan kata-kata untuk membangun. Bayangkan jika kalimat yang keluar adalah apresiasi, dorongan, atau bahkan candaan sehat, tentu hasilnya akan berbeda. Orang mungkin akan tersenyum, bukan tersinggung. Orang akan merasa dihargai, bukan diremehkan. Untuk perempuan Indonesia yang sempat melontarkan ucapan itu, semoga ini bisa menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak kekurangan orang yang bisa bicara, tapi sangat membutuhkan orang yang bisa menimbang kata-kata, karena dari tutur kata, martabat kita dinilai. Dan untuk kita semua, mari ambil pelajaran, jangan pernah meremehkan siapapun, Betul. apalagi sebuah bangsa. Karena bangsa yang kita pandang rendah hari ini, bisa saja besok menjadi bangsa yang lebih maju, lebih dihormati, dan lebih dihargai dunia. Sebuah ejekan tidak pernah bisa menghentikan langkah sebuah negara. Justru seringkali, ejekan menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Dan pada akhirnya, fakta akan berbicara lebih lantang daripada ucapan. Maka sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan saya menutup dengan pantun. Pergi ke pasar membeli jajan, jajannya manis dicampur kelapa. Mulut bisa meluncur tanpa perhitungan. Tapi hati-hati, dampaknya tak pernah hilang begitu saja. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi video yang sangat menarik. Ya, kayak nggak paham aja sih mbaknya itu ya kan. Ya kayak belum paham aja. Maksudnya di situ kan memang rakyatnya yang miskin, bukan negaranya yang miskin gitu loh. Mbak, ini contoh angka 78 yang terkenal itu kayaknya ya. Alhamdulillah kami orang Malaysia bersyukur hidup kami senang dari dulu sampai kini. Jika kurang dalam bidang ya kayak jadi belibet guys. Jika kurang dalam bidang tertentu, jangan malu mau belajar dari negara lain. Contoh yang baik untuk majukan negara sendiri dan sejahterakan rakyatnya. Jangan suka lihat jangan suka lihat atau mencaci, tapi tak buat apa-apa untuk rakyat dan negara. Tiada apa boleh dibanggakan. Fikirkanlah bersama. Aduh. Saya suka pandangan dan pendapat admin. Keep a good word. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh admin itu. Setiap perkataan kita itu menandakan daripada apa yang ada dalam hati kita gitu loh guys ya. Saya sebenarnya tadi udah mau komentar, cuman habis itu kayak apa ya, kalau saya mau komentari itu jadi kelihatan aja gitu saya kayak gimana gitu loh guys ya. Maksudnya saya sudah paham akan hal itu, cuman mungkin teman-teman yang dari Malaysia juga paham gitu loh. Gak habis pikir aja ada orang berkata seperti itu ya kan. Dan yang disampaikan itu kayak nggak nyambung aja gitu loh guys ya. Dan sesuai daripada kenyataannya, yang paling banyak yang tinggal di kolong jembatan itu bukannya orang Malaysia, tapi bahkan orang-orang kita lah yang banyak tinggal di kolong jembatan, yang istilahnya ya tinggal di pelosok-pelosok itu dengan rumah yang tidak layak ya kan. Begitu guys ya. Kalau dibilang istilahnya orang Indonesia tuh ada yang punya rumah 3, 2, itu orang-orang tertentu, orang-orang kaya. Tapi orang-orang yang miskin itu emang benar-benar miskin gitu loh guys ya. Kalau kita tengok yang ada di Malaysia itu sangat apa ya guys ya, mungkin bisa dihitung jari mungkin angka kemiskinan yang ada di sana. Maksudnya tetap ada gitu kan kemiskinan itu. Tapi setidaknya orang-orang miskin di sana itu mendapatkan fasilitas, mendapatkan subsidi dari pemerintah, tunjangan dari pemerintah yang memang betul-betul tepat gitu. Sedangkan di kita habis untuk dikorupsi aja itu subsidi ataupun bantuan daripada pemerintah kepada rakyat miskin.
belum dikorupsi istilahnya kadesnya, belum dikorupsi kecamatan, belum dikorupsi kabupaten, belum dikorupsi gubernur, ya kan, ya maksudnya provinsi, belum dikorupsi lagi para menteri dan lain sebagainya. Yang awalnya istilahnya bantuan itu 1 juta ataupun 2 juta daripada pemerintah kepada rakyat miskin, sampainya cuma 200.000 kepada rakyat miskinnya gitu loh guys ya. Itu yang sebenarnya terjadi di kita. Kalau seumpama istilahnya di kita itu bagus ya, dari segi istilahnya sistemnya tidak korupsi dan lain sebagainya, maka saya kira rakyat Indonesia akan sejahtera gitu. Itu yang membuat saya itu kayak kadang tuh mikir kok bisa gitu loh, pemimpin itu hanya mikirkan perut sendiri, tidak pernah memikirkan perut rakyat. Apalagi kita sekarang yang sedikit-sedikit beli apa aja itu dipajakin, ya kan, beli pentol aja kita bayar pajak. Gila nggak? Gila lah guys ya. Jadi apa ya, mencekik gitu rakyat miskin, rakyat kecil gitu. Aneh aja kok bisa gitu. Mbak-mbak tadi selalu mengatakan hal itu gitu loh guys ya. Jadi kayak mbaknya tadi itu sangat-sangat meremehkan gitu. Ya tapi ya udahlah guys ya, ini udah terjadi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ya kita lebih bercermin lah kepada diri kita, sehingga diri kita insya Allah akan menjadi lebih baik gitu. Intinya kalau kita belum istilahnya bisa membantu orang ataupun tidak bisa apa ya, berbuat sesuatu yang istilahnya membahagiakan orang lain, please lah jangan ngomong gitu, please lah jangan sok-sokan gitu, tahu tentang hal sesuatu yang kecil tapi dibesar-besarkan padahal ilmunya belum tentu ada gitu. Kadang seperti itu. Makanya kalau istilahnya pembahasan-pembahasan yang agak tinggi, saya kadang nggak berkomentar karena memang saya tahu porsi saya, oh saya belum sampai di situ. Nah seperti itu yes ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang pernah saya alami. Oh ternyata seperti ini, seperti ini. Nah itu saya sharing kepada teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman suka dengan apa yang saya sampaikan gitu. Kalau nggak suka ya udah pindah aja ke channel lainnya yang memang lebih enak mungkin didengarkan seperti itu. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.